Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon banser maju di depan, duduk di depan semuanya. Semua banser, fatser maju di depan semuanya. Mosok banser lemet sah. Duduk, gak apa-apa, duduk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-awwal bilal ibtida wal akhir bilal intiha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairid dawa li kulli saqamin wa da' wa rahmatun wa sifa wa sirrin wal jala' wa ala alihi ma damatis samawati wal ard. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kayak orang amin karo pundi. Telat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatami lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmah adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadratil afadil sa'adatin al-kurama ma'al a'izza sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang kebak ingkang weruh ingkang satuhu pinawas salebeting pitutur konjuk dumateng Bapak PMI Bapak Budi Santoso, Ibu Uta dan segenap KDI. Madda'anallah biduli hayati. Amin. Sing kompak. Wa hafidhallah hifdhan tamman bisihhatan wa afiatan bibaqai. Moga-moga beliau-beliau panjang umur, sehat walafiat. Moga-moga Allah bahagiakan beliau dunia lebih-lebih kelak di yaumil qiyamah. Bapak Agus Susanto, Rais PCNO Taiwan, dari KMIT, dari keluarga besar Ciai, tamu-tamu undangan, dari seluruh ranting-ranting yang ada di Taiwan. Moga-moga hadir panjenengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku Banser, moga-moga panjenengan tetap dan ditetapkan oleh Allah menjadi jundun min jundunillah, tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala di bumi Formosa. Semua sahabat-sahabatku hadirin hadirat, moga-moga panjenengan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang terutama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak disangka, tidak dinyanya kita semuanya bisa hadir di sini. Wabil khusus saya sebenarnya nggak ada jadwal untuk kesini, tapi Allah Subhanahu wa taala lemparkan saya sama semua pengurus-pengurus dari Taipei untuk hadir menemui panjenengan semuanya, bersilaturahmi dengan panjenengan semuanya. Moga-moga hadir kita semuanya yang ada di tempat yang baik ini, di tempat yang baik bersama dengan orang-orang yang baik, dengan niat yang baik. Moga-moga Allah senantiasa memberi kebaikan untuk diri kita semuanya, baik dunia, lebih-lebih kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam senantiasa kunjuk wonten ngarsa dalem baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan harapan doa kita, cinta kita, mahabbah kita kepada Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua keluarga besar Ciai khususnya, umumnya semua BMI yang ada di Taiwan, moga-moga satu persatu mendapatkan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah sholawat
muga-muga sing duwe masalah ilang masalahe. Barokah selawat, muga-muga sing urung sukses donya akhirat. Sing urung payu rabi, muga-muga mulai ke pengajian payu. Sing durung duwe anak, muga-muga mulai teko pengajian tak dongakno meteng kabeh. Amin ora di bojo muni amin yo. Sedih blutut tekan ndi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya hanya ingin menambahkan sedikit. Keluargaku Ansor, keluargaku Banser, keluargaku PCINU. Dawuhipun para masyayikh, dawuhipun para Nahdlatul Ulama, sesepuh Nahdlatul Ulama, siji ojo pisan-pisan urip ning gone NU. Tapi urip pono Nahdlatul Ulama. Siap? Hidup itu bukanlah siapa yang terbaik. Hidup adalah siapa yang bisa berbuat baik. Lakukan yang terbaik dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Karena apapun yang kita terima hari ini buah dari apa yang kita tanam kemarin. Apa yang kita tanam kemarin akan kita rasakan hari ini, nanti, lusa, dan seterusnya ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mendawuh, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikanmu akan kembali kepada dirimu sendiri, keburukanmu pun akan kembali kepada dirimu sendiri. Kalau hari ini masih ada orang yang menghina orang lain, masih ada yang menjatuhkan orang lain, maka yang kita jatuhkan belum tentu hina, tapi yang menghina dialah orang yang hina dengan sendirinya. Biarpun mereka pelacur, biarpun mereka dedengkot-dedengkotnya maling, tapi kalau kita tidak mampu untuk memilihnya, semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarpun mereka pelacur, tetap harus kita muliakan. Karena kehormatan diri kita tergantung seberapa besar kita bisa menghargai, menghormati orang lain. Jangan mimpi akan dihargai orang kalau kita tidak bisa menghargai orang lain. Betul? Siapa yang menanam, dialah yang akan memetik hasilnya. Maaf beribu, maaf Bapak Kepala, dulu banyak sekali kepala-kepala yang namanya masih ada di BMI. Kenapa? Karena beliau menanam tanamannya sangat indah untuk BMI. Tidak mungkin akan dikenang oleh BMI kalau orang-orang hebat tidak bisa menghormati orang kecil. Walaupun orang kecil, tapi kalau bisa menghormati siapapun, maka mereka lah layak untuk kita hormati. Yang kedua, pesan saya kepada semua Ansor, Banser, PCI, NU Taiwan, manusia yang paling mulia adalah orang yang paling berakhlak. Man la adaba lahu ma ilma lahu. Sehebat apapun dia, sealim apapun dia, tapi kalau sampai dia tidak punya akhlak, maka dia akan sempurna kejelekannya. Siap? Siap? Kita nggak punya apa-apa. Manusia itu nggak bisa apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Sehebat apapun Banser, setinggi apapun Banser, sekokoh apapun Banser, ayo kon nguyuh aja dicekeli, iso ngadeg apa ora? Artinya apa? Manusia nggak bisa apa-apa. Andaikan bisa, itu karena dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Maka jangan sekali-kali kalian membanggakan seragam panjenengan. Bangga
membanggakan akhlak panjenengan. Kiai bisa maju, kiai bisa unggul NO-nya, kiai biasa besar Nahdlatul Ulamanya. Itu bukan karena ilmu panjenengan, tapi karena akhlak panjenengan. Semakin mulia akhlakmu, akan semakin tinggi derajatmu. Semakin kau alim, tapi semakin kau tidak punya akhlak, maka kau akan semakin menjadi rendah, serendah-rendahnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, teman-temanku, sahabat-sahabatku, ingatlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, Banser, pernah nggak kanjeng Nabi menghina orang lain? Maka jangan sekali-kali menghina siapapun. Karena apa? Yang kita hina belum tentu lebih hina dari yang menghina. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua orang menghina, tapi apakah kanjeng Nabi hina karena dihina? Kanjeng Nabi justru mulia karena menghadapi orang-orang yang menghina. Karena kanjeng Nabi selalu tawadhu, kanjeng Nabi selalu rendah hati. Pernah satu ketika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dilapori oleh sahabat, ada seorang badui, wong desa, wong goblok, ora pernah ketemu karo kanjeng Nabi Muhammad, tidak pernah melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya mendengar sejarah Nabi Muhammad, dia hanya mendengar bagaimana silsilah Nabi Muhammad, dia hanya mencintai kanjeng Nabi Muhammad, tapi beliau tidak mengetahui kayak apa kanjeng Nabi Muhammad. Cintanya setengah mati. Satu ketika badui niki haji, tawaf tenggene Ka'bah, keliling nenggone Ka'bah, anjene wong goblok, anjene wong desa, ora ngerti apa-apa, ora apal bacaan apa-apa, sing diwaca niku ya Karim, ya Karim. Tawaf kali mau Syah Karim, sebab sing diisani cuma iku. Tawaf terus mubang keliling ya Karim, ya Karim, cuma niku sing diwaca. Ketika kanjeng Nabi dilapori, kanjeng Nabi enten mazhab anyar, kanjeng Nabi ana agama anyar, kanjeng Nabi ana apa? Wonten tiyang tawaf tapi sing diwaos ya Karim, ya Karim, ya Karim. Mosok iya? Nggih kanjeng Nabi, ayo tak ndelok aku sapa wonge, mosok ana ajaran anyar iki. Akhirnya kanjeng Nabi ngertos, ternyata tiang badui. Ngoten niku kanjeng Nabi tidak menjatuhkan, tidak memvonis kafir kau. Enggak. Kanjeng Nabi malah derekno melu tawaf, melu maca ya Karim, ya Karim, ya Karim. Wong badui tersinggung. Jangkrik tenan. Aku ditirono. Pancen wong badui. Jangkrik tenan, titeni kowe. Aku ketemu ning ngarepku tak banting kowe. Padahal itu kanjeng Nabi Muhammad, tapi badui tidak tahu kalau itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nopo? Papasan kali kanjeng Nabi muter tawaf, cedes ketemu karo kanjeng Nabi Muhammad, berhadapan, langsung dicekel, dibanting kanjeng Nabi Muhammad. Apakah kanjeng Nabi marah? Banser, kira-kira sampean dibanting muring-muring napa mboten? Muring-muring? Muring-muring napa mboten? Gelut. Apa meneh model ngene-ngene iki? Apa meneh sing ketemu pas rondo. Tambah namen niku. Angel kowe. Angel wis angel. Kanjeng Nabi dibanting. Walaupun sakit badannya, kanjeng Nabi Muhammad tidak marah. Kanjeng Nabi malah senyum. Kanjeng Nabi guyu, malah diuneni karo badui. Hebat, kanjeng, sapa? Wong sing tak banting. Awas kowe. Tak laporno karo kanjeng
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho sing dibanteng Kanjeng Nabi malah ape dilaporno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi matur, Badui, nabimu sapa? Nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tamat terenyuh hatine, nangis Kanjeng Nabi, bukan karena kesakitan, bukan karena marah, nangis Kanjeng Nabi, tersentuh hatinya. Kenapa? Ada orang yang gak kenal saya tapi begitu mencintai saya. Podo karo sing teko ngene iki. Maulid Nabi Muhammad, kenal tak sampean karo Kanjeng Nabi Muhammad? Ngimpi ya belum pernah, tapi karena cinta panjenengan hadir di majelis ini, bukti cinta panjenengan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demi Allah, siapapun yang mencintai Nabi Muhammad, ana bakal tak baturi sampai mlebu swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Anta ma'aman ahbabta. Ya wong ngene iku sing bakal iso barengi aku sampai ning swarganipun Allah. Tak goleki, ora ketemu, tetep tak goleki. Aku mau mlebu swarga saurunge banser-banser NO mlebu swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Nah iki ora teko Kanjeng Nabi. Nah iki teko Habib Lutfi. Habib Lutfi dawuh, saya tidak akan masuk surga sebelum Ansor Banser masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ansor Banser sing NU urung karuan. Yang gandol aku. Aku gandol Pak Kepala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kanjeng Nabi tersentuh hatinya, nangis Kanjeng Nabi. Orang usah nangis dari Badui, bakal tak kerek, tak laporno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sik to, aku mau geret-geret to napa? Kaya awakmu kepengin ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad apa ora? Kepengin awakmu ape tak laporno karo Kanjeng Nabi Muhammad. Yo ingsun iki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badui ngowah-ngowah. Padha karo ketika anak Nabi Muhammad ana asmane Kanjeng Nabi Muhammad disebut jenengan meneng. Ngowah-ngowah mau. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi matur, aku Kanjeng Nabi Muhammad. Badui murid Badui terenyuh hatine, jenengan Kanjeng Nabi. Iya, ya aku iki Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi, kula izin. Nangis Badui niki. Kula izin Kanjeng Nabi. Kula izin. Kula dosa kali panjenengan Kanjeng Nabi. Astagfirullahaladzim. Badui, ora usah istighfar. Dosamu tetap ditulis kali malaikat-malaikat Allah. Mergo awakmu berbanteng Kanjeng Nabi Muhammad. Badui dengan pedenya bilang sama Kanjeng Nabi Muhammad, lo tiba Badui ki yo pinter lo. Kanjeng Nabi, kalau dosaku ditulis kalma Allah, kalau dosaku ditulis sama malaikat-malaikatnya Allah, bakal takjak hitung-hitungan. Kalau dosaku segini saja kok ditulis sama Allah, Allah bakal takjak hitung-hitungan. Sakpiro kawelasane Allah, sakpiro maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sampai dosa ngene sampai ditulis kali Allah. Kanjeng Nabi senyum, Badui, tiba iki wong pinter ta Badui, wonge wireng, jaliteng, kayak dulur gue kok, tapi manis kok. Luar biasa cintanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma karena dia orang Islam. Semua mulakna rahmatan lil alamin. Ada satu kisah lagi, hadirin hadirat rahimakumullah. Di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini ada seorang anak
usia baru 13 tahun, usia baru lulus SD. Setiap hari anak ini selalu digembleng dengan cerita-cerita baginda Nabi Muhammad. Anak ini selalu dididik untuk mencintai Nabi Muhammad. Diceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad, diceritakan tentang akhlak Nabi Muhammad, diceritakan tentang bagaimana uswah Nabi Muhammad, tentang ketampanan Nabi Muhammad. Hingga akhirnya anak niki begitu cintanya dengan kanjeng Nabi luar biasa. Satu ketika ada himbauan di zaman khalifah itu, ada himbauan untuk perang jihad di jalan Allah. Hingga akhirnya suara perang jihad ini didengar oleh anaknya yang masih usia 13 tahun. Mendengar ada jeritan perang, mendengar ada himbauan untuk perang. Satu malam tidak mau tidur. Kenapa tidak tidur? Sebab nopo jaluk izin bapak ibune pengen perang jihad di jalan Allah, boten diparengaken. Nangis wong ini ku gak turu. Sama seperti panjenengan, nangis tapi nak ora dikei bojone. Nggih. Nangis boten diizinkan perang. Akhirnya pun apa? Karena iba anak ini, orang tua nggak tega melihat anak yang nangis sampai semalam nggak bisa tidur. Akhirnya bapak ibu rundingan, gimpun toh pak, diizinkan mawon anak ini ki derek perang. Bu, nopo sampean tega? Anak kita baru usia 13 tahun, masa diizinkan perang? Tapi pripun to Pak, wong nangis terus gak gelem meneng-meneng. Ya wis lah lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya diizinkan untuk perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang dikasih izin sama orang tuanya, sama semalam tidak bisa tidur. Kenapa? Karena mempersiapkan besok perang jihad di jalan Allah. Anak yang sekecil itu memikirkan untuk jihad di jalan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu hari menjelang perang, ketika sholat subuh, jamaah sama orang tuanya, jamaah sama ibunya. Selesai jamaah subuh, ora gelem wiridan bocah niki, langsung mlayu metu ning gone lawang, ngenteni bapak bendang cepet ayo berangkat perang jihad di jalan Allah. Ketika selesai sholat, orang tuanya siap-siap berangkat, di depan anaknya sudah menunggu. Apa yang disampaikan anak? Bapak, kula pun toto ati kula. Kula siap perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, kula nyuwun restu, kula nyuwun izin ibu, dirangkul ibu. Ibu, kalaupun saya nanti perang jihad di jalan Allah, kalaupun nanti saya mati, wahai ibuku, panjenengan titip salam napa mboten kali Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bakatul ummah, ibu nangis. Anak yang sekecil ini rindu setengah mati dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai anakku, aku cuma memberi contoh, aku cuma memberi sejarah tentang Nabi Muhammad. Tapi begitu cintamu kepada Nabi Muhammad, sampai kau rela mati demi bertemu dengan Nabi Muhammad. Anakku, berangkatlah perang jihad di jalan Allah. Kalau kau mati, tolong titip salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, anak yang baru usia 13 tahun rela mati demi ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang kita lakukan hari ini, insya Allah dicatat karena kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf beribu maaf, baginda Nabi Muhammad melihat siapapun yang hadir di sini,
insya Allah tercatat di buku-buku baginda Nabi Muhammad. Siapapun yang hadir di sini, insya Allah Nabi melihat, insya Allah arwah kita ketika keluar dari roh kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan malaikatnya untuk mencabut dengan pelan-pelan berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo tumbuhkan cinta kita, tata akhlak kita, tata jiwa kita untuk mengabdi di Nahdlatul Ulama agar kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah terpengaruh dengan mereka-mereka yang senangnya menghujat, yang senangnya mencaci maki. Biarkan mereka, mereka adalah mereka, NU adalah NU. Lakukan yang terbaik dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Insya Allah kita semuanya akan diakui oleh santri-santri Simbah Yai Hashim Asy'ari. Insya Allah, amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma hallalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan nazilatan barakah syamilah li ruhina abaana wa ummahatina wa ajdatina wa jadda wa jaddatina wa khususan ahlina wa ahlikum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzurahum wa wasi' madkhalahum ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi Allah yassir wa la tu'assir ala umur ad-dunya wal akhirah. Yassir wa la tu'assir ala umur ad-dunya wal akhirah. Yassir wa la tu'assir ala umur ad-dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.